Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang teman-teman semuanya tentunya di mata kuliah Praktikum Akuntansi Keuangan. Ya, Praktikum Akuntansi Keuangan. Di sini kita masuki pertemuan yang selanjutnya. Ini kita masuk ke kasus 2 ya. Kasus 2 ini kasusnya adalah tentunya berbeda dengan kasus yang sebelumnya ya. Ini PT Exida Komputer ya. Nah, nanti kita akan melihat dari sisi yang berbeda dengan kasus sebelumnya. Ya. Ini untuk pertemuan kali ini nanti setidaknya teman-teman setelah mengikuti perkuliahan ini nanti teman-teman bisa mengaplikasikan ilmu terkait dengan akuntansi piutang, ya, akuntansi piutang pada sebuah perusahaan. Nah, fokus kita pada kasus kedua ini adalah akuntansi piutang pada PT Exida Komputer tersebut. Ya. Jadi nanti teman-teman diminta untuk menyelesaikan beberapa permasalahan nih yang ada di PT Exida Komputer. Ya. Yang pertama yaitu informasi awalnya bahwasanya pada perusahaan tersebut ada beberapa permasalahan. Ya. Jadi ada permasalahan khususnya di bagian akuntansinya, yaitu yang pertama adalah permasalahan terkait dengan penilaian piutang. Nah, secara rinci ini bagaimana? Jadi dalam penilaian piutang itu nilai realisasi bersih piutangnya itu meliputi perhitungan cadangan kerugian piutang dan biaya kerugian piutang. Kemudian penghapusan piutang dan penerimaan kembali piutang yang telah dihapus. Jadi ada inti masalah dari penilaian piutangnya ada 2. Kemudian penyajian piutangnya ada 3 poin dalam permasalahannya ya. Yaitu yang pertama dalam penyajian piutang dagang, piutang wesel yang didiskontokan, piutang kepada karyawan dan piutang lain-lain. Kemudian yang kedua penyajian piutang bersaldo kredit dan yang ketiga pengungkapan atau disclosure untuk informasi yang berhubungan dengan piutang itu. Nah, ini penyajian piutang. Kemudian yang ketiga, penggunaan piutang untuk memperoleh kebutuhan kas. Ini rinciannya bahwasanya yang pertama ada pendiskontoan piutang wesel, yang kedua penjualan piutang dagang, dan yang ketiga penjaminan piutang dagang. Nah, dari beberapa masalah ini nanti teman-teman coba kita cermati bersama-sama bahwasanya nanti bagaimana kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan khususnya di piutang pada PT Exida tersebut ya. Nah, ada beberapa informasi tambahan dalam buku petunjuknya bahwasanya yang pertama ya, pembelian barang itu dilakukan dengan berbagai syarat pembayaran. Nah, itu tergantung dengan pemasoknya ya. Jadi perjanjian pembelian barang dagang itu perusahaan itu sesuai dengan perjanjian dengan pemasok. Kemudian yang kedua untuk penjualannya perusahaan sudah menetapkan syarat pembayarannya adalah 5/10 N/30 ya. Nah, setiap awal bulan itu perusahaan selalu mengirimkan surat pernyataan piutang kepada pelanggannya, konsumennya atau debiturnya. Nah, pada tahap awal persiapan penyusunan laporan keuangan per 31 Desember 2010 adalah menyiapkan dan memproses data yang ada, kemudian yang berhubungan dengan piutang seperti transaksi penjualan kredit, pelunasan piutang, penghapusan piutang dagang, penjaminan piutang dagang, penjualan piutang dagang, pendiskontoan piutang wesel dan transaksi lainnya. Nah, kemudian informasi lagi ya untuk menyusun laporan keuangan per 31 Desember ini ada beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan rekening piutang dagang itu didebet sebesar 2.714.700.000 rupiah. Cadangan kerugian piutang dikredit 30.760.000 rupiah. Piutang wesel didebet 250 juta rupiah. Piutang karyawan didebet 110 juta rupiah.
ada catatan kaki bahwasanya tertanggal 15 November 2010 itu tingkat bunga Weselnya sebesar 9%. Nah, nanti teman-teman kita harus selesaikan informasi dari kartu piutang per 31 Desember 2010 dan itu informasinya dapat dilihat ya ringkasannya pada buku halaman 8 sampai 9 itu buku petunjuk ya, buku petunjuk halaman 8 sampai 9 itu terkait dengan beberapa informasi yang mengenai kartu piutang per tanggal 31 Desember 2010. Nah, buku petunjuknya ada di buku ini studi kasusnya ya, studi kasus yang warna merah. Seperti itu. Nah, kemudian pada awal bulan Januari 2011 diterima surat dari 2 debitur ya, sebagai tanggapan atas surat pernyataan piutang yang dikirimkan. Tadi kan setiap awal bulan dijelaskan. 2 debitur tersebut yang pertama yaitu atas nama Akademi Akuntansi YKBN dan yang kedua atas nama Mataram Komputer Rental. Nah, kedua debitur itu menyatakan bahwa jumlah utang mereka itu tidak seperti yang tercantum pada suratnya. Ya, surat pernyataan piutang yang dikirimkan oleh perusahaan kita. Informasi perbedaan saldo tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini ya. Pada slide bahwasanya nomor fakturnya 10231 itu debitur atas nama Akademi Akuntansi YKBN. Jumlah menurut kartu piutang di tempat kita itu Rp177.700.000. Sedangkan jumlah menurut debiturnya itu Rp144.700.000. Kemudian untuk yang kedua ada nomor faktur 10238 itu atas nama Mataram Komputer Rental di mana jumlah menurut kartu piutang kita itu sebesar Rp237.800.000. Sedangkan menurut debitur itu sebesar Rp222.800.000. Nah, ini perlu kita telusuri lagi bahwasanya setelah diadakan pengecekan faktur penjualan beserta dokumen pendukung diketahui bahwa memang untuk nomor faktur 10231 itu jumlahnya memang benar sebesar Rp144.700.000. Sedangkan untuk faktur nomor 10238 jumlah yang benar itu sebesar Rp237.800.000. Nah, dari situ nanti teman-teman diminta untuk menyelesaikan yang pertama menentukan dulu ya jumlah piutang yang seharusnya disajikan dalam laporan posisi keuangan per 31 Desember 2010. Nah, untuk itu teman-teman nanti diminta untuk melakukan koreksi ya yang diperlukan. Jadi rincian untuk tugas ini itu dapat dilihat di kertas kerja ya, di kertas kerja, buku kertas kerja yang warnanya hijau ya, sampulnya warna hijau. Kemudian yang kedua, menentukan jumlah nilai realisasi bersih piutang. Jadi nanti itu meliputi penentuan saldo cadangan kerugian piutang yang didasarkan pada analisis umur piutang. Di buku petunjuk sudah ada beberapa informasi-informasi terkait umur piutang ya, seperti itu. Sampai nanti kemampuan potensi untuk dapat dilakukan penagihan berapa persen itu sesuai dengan umur piutang itu ada tingkatannya ya. Jadi realisasi penagihannya itu bisa berbeda-beda tergantung lama umur piutangnya juga ya, prosentasenya. Dari sini konteksnya adalah prosentasenya. Kemudian yang ketiga, menyajikan pos-pos piutang dalam laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember ya 2010. Nah, nanti termasuk harus mencantumkan disclosure yang diperlukan atau pernyataan-pernyataan. Nah, itu nanti ada petunjuknya juga ya. Nanti kita nanti akan coba kita lihat bersama-sama. Dan yang keempat, mencatat transaksi yang terjadi selama trimester pertama tahun 2011. Nah, untuk itu
teman-teman di sini akan kami pandu terkait dengan bagaimana cara menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan tersebut pada PT Erida Exida Komputer ya. Jadi yang pertama kita harus menentukan daftar saldo piutang dagangnya per tanggal 31 Desember 2010. Nah, daftar saldo piutang dagang itu dibuat setelah adanya koreksi kesalahan penghapusan piutang dan piutang bersaldo kredit. Nah, untuk menyelesaikan ini, teman-teman nanti bisa menyusunnya itu sesuai dengan seperti yang saya contohkan di slide berikut terkait dengan contoh tabelnya. Namun untuk kertas kerjanya, teman-teman bisa dilihat di buku kertas kerja itu halaman 11 ya, halaman 11. Nah, nanti teman-teman cukup mencantumkan berapa apa saja nama debitur dan kemudian saldonya itu berapa aja ya, koreksi kesalahannya. Nah, kemudian nanti dijumlahkan ya, nanti dijumlahkan dan nanti itu akan kita koreksi kesalahannya di situ. Nah, itu ada di buku kertas kerja halaman 11. Kemudian yang kedua, nanti susunlah jurnal untuk mencatat koreksi kesalahan ya, melakukan reklasifikasi piutang bersaldo kredit dan penghapusan piutang dagang. Nah, untuk kertas kerja ini bisa dilihat di halaman 11 buku kertas kerja. Dan nanti formatnya itu teman-teman bisa disesuaikan dengan yang saya contohkan di slide. Jadi nanti ada buatlah kolom, enggak usah buat kolom, nanti tinggal dimasukkan aja sesuai dengan urut-urutan pada yang saya contohkan di slide ini. Jadi nanti tanggal, keterangan, debit dan kredit. Jadi ada kolom tanggal, keterangan, debit dan kredit. Adapun di buku kertas kerja sudah disediakan kolomnya ya. Teman-teman tinggal nanti memasukkan akun-akunnya saja ya di buku halaman 11 ya, itu untuk PT Exida Komputer. Nah, memang halaman 11 ini untuk menyelesaikan 2 poin itu. Ya, yang pertama kita menyusun dulu daftar saldo piutang dagang ya. Setelah mempertimbangkan adanya koreksi kesalahan ya. Kemudian penghapusan piutang dan piutang bersaldo kredit. Kemudian yang kedua, teman-teman nanti akan menyusun jurnal terkait koreksi kesalahan, reklasifikasi piutang bersaldo kredit dan penghapusan piutang dagang. Nah, ini nanti untuk yang jurnal yang poin kedua itu posisinya di bawahnya poin pertama. Jadi nanti di buku kertas kerja PT Exida Komputer halaman 11. Nah, kemudian selanjutnya PT Exida Komputer selanjutnya kita menyelesaikan untuk poin yang selanjutnya, yaitu kita melakukan analisa umur piutang dagang per 31 Desember 2010. Formatnya ini seperti di buku kertas kerja halaman 12 ya. Nanti ada kolom nama debitur, piutang dagang, kemudian ada umur piutang. Umur piutangnya nanti diisi itu sesuai dengan nama debiturnya, sesuai dengan debiturnya. Jadi umur piutangnya itu ada yang 1 sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari, 61 sampai 90 hari, dan 91 sampai 120 hari, dan lebih dari 120 hari. Nanti disesuaikan dengan debiturnya. Terus jumlahnya juga nanti disesuaikan. Jadi nanti untuk menyelesaikan analisa umur piutang kita perlu memisah dulu per debitur atau per konsumen itu berapa piutangnya sesuai dengan umurnya, dimasukkan di kolom tersebut. Kemudian nanti dijumlahkan ya, dijumlahkan itu nanti cara menjumlahkan secara horizontal dan vertikal, ketemu total berapa piutang dagang yang kita miliki terhadap debitur-debitur tersebut. Nah, selanjutnya kita menyusun tabel perhitungan cadangan kerugian piutang dagang. Nah, di sini konteksnya adalah cadangan kerugian piutang dagang itu setelah penyesuaian. Buku kertas kerjanya itu di
bawahnya analisa umur piutang tadi halaman 12 di buku kertas kerja. Nah, itu untuk yang poin 4. Yang poin 5, melakukan penjurnalan untuk penyesuaian saldo cadangan kerugian piutang, di mana ini ada di buku kertas kerja halaman 12 juga ya. Nanti jurnalnya itu tinggal keterangan apa, terus kemudian di posisi debit apa, kredit apa, seperti itu. Nah, ini untuk yang penyesuaian saldo cadangan kerugian piutang ya. Oh ya, ada yang sempat kelewat, ini yang tadi yang poin 4 ini ya. Jadi dalam tabel perhitungan cadangan kerugian piutang dagang setelah penyesuaian itu teman-teman perlu menyusun keterangan bahwasanya piutang dagangnya itu jumlahnya berapa, yang tadi dari tabel sebelumnya yang umurnya 1 sampai 30 hari itu prosentasenya berapa, terus nanti ketemu dimasukkan di cadangan, di kolom cadangan ini ya, di slide ini. Nah, seperti di slide ini, dicontohkan di slide ini, nanti dimasukkan di cadangan. Jadi nanti piutang dagangnya itu sebetulnya yang umur 1 sampai 30 hari itu jumlahnya berapa, terus prosentasenya berapa. Di buku petunjuk sudah ada, setiap umur piutang itu masing-masing memiliki tingkat prosentase realisasi penagihannya, berapa persen. Nah, prosentasenya itu nanti dikalikan dengan jumlah piutang dagang ya, yang ada di tabel sebelumnya ya, terkait dengan analisa umur piutang itu. Baru nanti setelah itu hasilnya dimasukkan ke cadangan kerugian piutang itu ya, cadangan kerugian piutang dagang. Baru nanti setelah itu memang langsung menyusun jurnal penyesuaian. Jadi untuk slide ini, satu slide ini ada di halaman 12 dalam buku kertas kerja semuanya ya, dalam satu halaman yang sama. Nah, setelah itu teman-teman kita perlu menyelesaikan terkait dengan piutang wesel. Nah, jadi untuk selanjutnya, poin selanjutnya yang ke-6 di sini perhitungan kas yang diterima terkait dengan pendiskontoan wesel. Nah, ini nanti dalam mengisi itu teman-teman cukup menyajikan saja atau itu nanti diisi keterangannya, kemudian berapa nominal dalam hal kas yang diterima itu dari pendiskontoan wesel. Nah, itu. Kemudian selanjutnya kita perlu menyusun jurnal yang seharusnya dibuat untuk mencatat pendiskontoan wesel tersebut. Nah, ini juga sama di buku kertas kerja halaman 13, di bawahnya perhitungan kas yang diterima dari pendiskontoan wesel. Dan yang ke-8 itu buat jurnal koreksi yang diperlukan ya. Nanti formatnya sama ya, untuk dengan jurnal yang seharusnya dibuat dengan jurnal yang sebelumnya itu ya. Jadi nanti cukup kasih keterangan tanggal, keterangan debit dan kredit ya. Nah, itu nanti diisi ya, keterangannya apa untuk jurnal koreksi itu, jumlahnya berapa di sisi debit dan berapa di sisi kredit. Ini untuk yang PT Exida Komputer, untuk yang terkait dengan piutang wesel. Nah, setelah menyelesaikan piutang wesel, kita langsung beranjak ke selanjutnya, yaitu bagaimana cara menyajikan piutang dan disclosure tahun per 31 Desember 2010. Nah, poin yang ke-10 ini kita menyajikan piutang dalam laporan posisi keuangan per 31 Desember 2010 ya. Nanti formatnya cukup keterangan sama berapa nominal. Nah, ini di buku kertas kerja itu di halaman 14 ya, 14. Kemudian selanjutnya yang poin ke-11 kita mencari disclosure yang diperlukan atau mengungkapkan statement yang diperlukan. Nah, itu untuk disclosure yang diungkapkan itu kita lihat buku petunjuknya di halaman 10. Nah, nanti statementnya ditulis di sini. Jadi di situ apa sih keterangan yang diperlukan ya untuk menyajikan sebuah disclosure atau pengungkapan ya. Nah, setelah itu yang poin selanjutnya lakukan pencatatan ya, jadi perhitungan jumlah piutang pegawai yang harus dilaporkan dalam laporan posisi keuangan.
Nah, ini buku kertas kerjanya di halaman 14 ya. Jadi terkait dengan karyawan. Jadi piutang yang piutang terhadap karyawan ya. Ada beberapa piutang yang itu konteksnya adalah piutang karyawan, itu ada di buku petunjuk ya. Dan nanti cara menyelesaikannya silakan ditulis di buku kertas kerja halaman 14. Nah, setelah itu nanti teman-teman baru membuat jurnal transaksi trisemester pertama di tahun 2011. Lah, buku kertas kerjanya ada di halaman 15. Lah, petunjuknya sudah ada di buku petunjuk yang warna merah itu. Nah, untuk itu teman-teman nanti untuk menyelesaikan kasus yang kedua itu nanti berakhir di jurnal transaksi di semester pertama tahun 2011. Karena nanti permasalahannya memang dia terkait piutang itu kan di tahun 2010 ya, di akhir-akhir 2010, dan jadi teman-teman nanti diminta untuk menyelesaikan bagaimana seharusnya jurnal transaksi yang disusun per tahun 2011 yang itu sudah mengalami beberapa tahap koreksi, rekonsiliasi maupun penyesuaian. Nah, untuk pertemuan kedua sampai di sini dulu teman-teman, saya kira cukup. Nanti kita bisa lanjut diskusinya di Google Classroom ataupun di grup WA. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhir dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya.